Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membahas tentang cucak hijau ya, dari rawatan harian, settingan lomba dan serba-serbinya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang ditanyakan oleh Jam Truk Mania, yaitu cucak hijau OB atau over birahi apakah bisa dilombakan gitu ya. Terus caranya bagaimana, settingannya bagaimana ya, gitu ya. Jadi ada yang bertanya begini, cucak hijau saya kalau di trek bongkar, bongkar banding bongkar ya kan. Nah, ketika dilombakan dia itu malah OB ya, OB. Ya OB itu bagaimana ya, melet-melet apa, terus dia nggak bunyi ya kan. Nah, itu bagaimana solusinya? Nah, jadi teman-teman juga harus tahu juga ya, ketika cucak hijau teman-teman mengalami OB ya, OB itu over birahi ya teman-teman. Jadi ketika rawatan kita itu ketinggian ya kan, ketinggian terus hariannya itu penggunaan EF-nya tinggi, dikasih jangkriknya banyak, terus dikasih kroto, dikasih wool Jerman ya, otomatis dia itu birahinya akan tinggi. Nah, kalau sudah birahi tinggi ya, biasanya ditandai dengan bunyi krek gitu ya. Ketika dekat dengan burung dia akan bunyi krek gitu ya. Atau yang paling parah yaitu melet-melet ya. Jadi melet-melet gitu ya, jadi lidahnya tuh keluarin gitu, jadi melet lah gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman, rawatan harian seperti biasa ya, rawatan harian seperti biasa. Kalau saya sendiri menggunakan pisang kepok yang mateng ya, yang mateng teman-teman ya, yang mateng banget, tapi bukan busuk ya, tapi mateng banget, jadi bukan setengah mateng juga. Nah, itu perlu teman-teman ketahui. Jadi itu birahinya tetap stabil. Nah, gitu. Terus jangkriknya berapa? Nah, jangkriknya itu sesuai kemauan dia. Misalnya dia habis 5, ya udah kasihkan 5. Karena ketika awalnya makan jangkriknya banyak, lama-lama dia akan sedikit, teman-teman ya. Itu. Jadi untuk awal-awal itu ya udah berikan saja. Nah, ketika sudah berani di track di bawah ya, di track itu udah berani bunyi, itu sudah modal awal. Nah, ketika digantung sendirian di pinggir lapangan sebelum dilombakan, tapi dia itu nggak berani bunyi, nah ini masih menjadi PR. Nah, biasanya kalau cucak hijau yang masih seperti itu ya, seperti kacika saya itu, kalau di pinggiran ya itu tidak mau bunyi ya, di gantangan pun di atas pun juga tidak mau bunyi. Nah, beda lagi dengan yang over birahi. Kalau over birahi rawatannya hariannya seperti biasa, cuman ketika mau lomba ini penjemurannya dimaksimalkan gitu ya. Misalnya gini, misalnya mau berangkat lombanya itu habis duhur jam 2 ya, jam setengah 2 atau jam 1 gitu ya. Nah, ketika jam 10 ya, jam 10 itu dijemur dengan posisi diablak ya, teman-teman. Jadi posisi tanpa kerodong. Jadi bukan ketika OB seperti itu bukan terapi sauna. Nah, penjemurannya bukan jemur sauna, tapi jemur meningkatkan emosi, yaitu jemur tanpa kerodong. Jadi diablak ya, teman-teman. Itu berapa lama jemurnya? Yaitu selama 1 jam. Jadi penjemurannya ini selama 1 jam. Ini berdasarkan pengalaman saya merawat cucak hijau Joy saya itu. Ketika dia over birahi, bunyi krek gitu atau melet, langsung penjemurannya saya tingkatkan. Nah, gitu saya tingkatkan. Awalnya cuma 30 menit ya jadi 1 jam gitu ya, gitu teman-teman ya.
Saya harapkan teman-teman sampai di sini untuk perawatan hariannya ini biar tetap tetap birahinya itu stabil ya, seperti itu, menggunakan pisang kepok yang matang, kasih jangkrik sehabisnya dia, semau dia ya, itu konsisten. Kalau sudah ketemu konsisten. Kalau sudah konsisten insya Allah ya, kalau sudah konsisten insya Allah dia itu akan gacor. Nah, kacika saya ini masih bahan banget, masih giras banget. Di pinggiran juga belum berani bunyi, tapi kalau di rumah saya pisahkan, ditaruh di dapur, saya kasih jangkrik, dia gigit jangkriknya itu sambil bunyi ya teman-teman. Itu suaranya alhamdulillah sangat kencang ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk persiapan lombanya dijemur kencang teman-teman. Nah terus sampai di lapangan itu ada dua cara ya. Kalau dia itu maunya diablak ya, nggak dikerodong, yaitu boleh. Nah, ada juga yang kayak Joy saya itu dulu harus dikerodong. Jadi sampai lapangan itu harus dikerodong. Dia itu hanya gacor aja di dalam kerodong. Nah, gitu ya. Kalau Joy saya itu yang sekarang itu berubah setting ya, teman-teman. Jadi kalau sampai di lapangan itu harus dibuka. Dia bunyi-bunyi ya kan, kalau udah keluarin tembakan, nah itu sudah insya Allah di atas itu akan lebih gila mainnya. Gitu ya, lebih pokoknya lebih mantep lah gitu ya. Itu caranya, hanya dijemur kencang saja. Nah, satu sesi sebelum naik ya, sebelum naik gantangan itu dikasihkan ulut Hongkong. Nah, jadi karena birahinya udah tinggi, kita naikkan emosinya tinggi juga. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ketika birahi tinggi, kita naikkan emosinya juga tinggi, harus tinggi gitu ya. Jadi nanti ketemu ya. Kalau sudah ketemu ini enak ya teman-teman. Kalau sudah ketemu, nah dia itu akan fighter, akan ngelawan. Kalau ada cuca hijau lain yang ngeluarin tembakan, misalnya kayak kapas tembak, dia akan ikut. Nah, kenapa? Karena dia emosinya itu sudah dapat. Nah, birahinya untuk gacor itu sudah ada, ya kan? Terus ditambah lagi emosi karena lawan pada bunyi. Nah, ini ya teman-teman. Emosi dan birahi ini sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman, sehingga untuk mempermudah perawatan cuca hijau yang teman-teman miliki. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu ya, untuk cuca hijau oper birahi masih bisa buat lomba. Caranya yang sudah seperti saya sampaikan tadi. Demikian teman-teman, semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu khususnya untuk para pemula ya, karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Nah, sedikit pengalaman yang saya miliki ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.